Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syifa Ramadiani. Saya angkatan tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS tahun lalu aku untuk akuntansi biaya. Langsung aja ya. Jadi untuk nomor 1, PT Matahari menghasilkan 2 macam produk, yaitu produk A dan B. Dan di mana di sini ada bahan sisa terus diproses lebih lanjut dan dijual dan dinamakan produk C. Untuk di sini ada data produksi dari ketiga produk tersebut untuk bulan Desember. Di sini A 150 kg sebesar 900 juta, B 100 kg sebesar 450 juta, dan produk C 30 kg sebesar 15 juta. Total nilai pasar untuk ketiga produk tersebut adalah 1.365 juta rupiah. Kemudian untuk data biaya bulan Desember, total join cost-nya, sini langsung saya kasih tahu ya, total join cost-nya di sini adalah 130 juta untuk ketiga produk, di mana ada biaya tambahannya, karena di sini ada keterangannya produk A dan B itu masih kasar, jadi jadi harus ada prosesnya lagi. Jadi ada biaya tambahannya sebesar 100 juta, 50 juta, dan 2 juta untuk produk C. Kemudian produk A dan B itu produk utama dan produk C itu produk sampingan. Dimana di sini ada tambahan keterangan, laba kotor produk C diperkirakan 20% dari harga jual. Terus untuk perintahnya kita diminta untuk menghitung harga pokok per kilogram masing-masing produk untuk bulan Desember dengan menggunakan metode nilai pasar relatif dalam alokasi biaya bersama. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita hitung dulu si harga pokok produk sampingannya. Nilai pasar produk C sebesar 15 juta, dikurangi biaya tambahan 2 juta, dikurangi lagi laba kotor 20% dikali 15 juta, hasilnya 3 juta. Jadi 15 juta dikurangi 5 juta. Kita dapatkan harga pokok produk sampingannya sebesar 10 juta. Kemudian dari total join cost yang 130 juta ini, kita kurangi dengan harga pokok produk sampingannya 10 juta, lalu kita dapatkan nilai join cost untuk produk A dan B sebesar 120 juta. Langsung aja kita hitung. Pertama, kita cari harga jual per kilogramnya karena jumlah unit dan nilai pasar sudah tertera di soal. Cara cari harga jual per unitnya, nilai pasar kita bagi dengan jumlah produk masing-masing produk ya. Jadi 900 juta dibagi 150 kg, 450 juta dibagi 100 kg. Hasilnya untuk produk A 6.000 rupiah per kilogram dan produk B 4.500 rupiah per kilogramnya. Nah, kemudian kita masukkan tadi biaya tambahan dari data biaya untuk bulan Desember, produk A 100 juta dan produk B 50 juta. Lalu kita hitung nilai pasar hipotesisnya berapa? Dengan cara nilai pasar dikurangi biaya tambahan. Kemudian setelah ditemukan jumlahnya, kita tambahkan dari kedua produk tersebut dan dapat hasil 1.200 juta rupiah. Lalu langsung kita cari alokasi join cost dari masing-masing produk. Untuk rumusnya kita pakai NPH masing-masing, jadi 800 juta, kita bagi dengan total nilai pasar hipotesis, kemudian kita kalikan dengan nilai join cost-nya. Jadi kita dapatkan untuk produk A sebesar 80 juta dan produk B 40 juta. Lalu untuk total biaya produksinya, kita tambahkan dari biaya tambahan ditambah dengan alokasi join cost. Jadi biaya tambahan sebesar 100 juta, alokasi join cost 180 juta, lalu untuk total biaya produksinya adalah 180 juta untuk produk A dan untuk produk B 90 juta. Untuk harga pokoknya per kilogram masing-masing produk, total biaya produksi ini kita bagi dengan jumlah unit. Total biaya produksi sebesar 180 juta
kita bagi dengan total produk dari produk masing-masing. Jadi 180 juta dibagi 150 kg dan 90 juta dibagi 100 kg. Untuk produk A itu 1.200 dan untuk produk B 900 rupiah. Kemudian tambahan kita bisa tambahkan adalah pokok per unitnya, yaitu harga jual kita kurangi dengan HPW per unit, kita dapatkan untuk produk 4.800 per kilogram dan untuk produk B 3.600 per kilogram. Oke, selesai dengan nomor 1. Kita lanjut nomor 2. CV Pajajaran memproduksi 5.400 kg produk yang dipesan oleh pelanggannya. Adapun biaya produksi yang dikeluarkan untuk memenuhi pesanan tersebut adalah biaya bahan bakunya 18.360.000, biaya tenaga kerjanya 30.240.000, untuk biaya overhead-nya 125% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi nanti ini 125% dikali dengan 30.240.000. Kemudian di sini ada keterangan 400 kg diantaranya rusak dalam proses produksi dan secara teknis tidak dapat diperbaiki. Walaupun demikian, produk tersebut masih dapat dijual dengan harga Rp5.000 per unit. Untuk perintahnya kita diminta untuk membuat jurnal. A itu dibebankan kepada pesanan tertentu, dan untuk yang B kita dibebankan kepada seluruh produk. Pertama-tama kita hitung dulu berapa sih harga pokok produk yang rusaknya itu berapa, total dari harga masing-masing biayanya itu berapa. Biaya bahan baku kita pindahkan ya, biaya bahan baku 18.360.000, biaya tenaga kerja 30.240.000. Nah, BOP-nya seperti yang saya tadi bilang, 125% dikali 30.240.000, kita dapat hasil 37.800.000. Nah, pertama kita hitung dulu harga pokok dari tiap kilogram itu berapa masing-masing. Jadi nilai ini kita bagi dengan jumlah produk yang dipesan. Kita dapetin untuk biaya bahan baku per kilonya adalah 3.400, biaya tenaga kerja itu 5.600, dan biaya overhead pabriknya sebesar 7.000. Setelah diketahui nih harga pokok per kilonya berapa, kita hitung harga pokok dari produk yang rusak. Total ya. Jadi harga pokok per kilogram ini kita kalikan 400 atau nilai jumlah produk yang rusaknya, kita dapatkan hasil 6.400.000 harga pokoknya untuk produk yang rusak. Kemudian kita jurnal. Yang pertama adalah dibebankan kepada pesanan tertentu. Pertama-tama kita jurnal dulu harga pokok produk pesanannya sebesar dari total 5.400 kg itu kita jurnal dulu. Work in process direct, untuk debitnya ada work in process direct material sebesar 18.360, work in process direct labor-nya 30.240, dan work in process FOH-nya sebesar 37.800. Kemudian di kreditnya karena sudah dipakai, jadi di kreditnya raw materialnya berkurang 18.360. Dan untuk tenaga kerjanya 30.240.000, FOHLP-nya sebesar 37.800. Kemudian karena di sini ada unit yang rusak dan masih dapat dijual, jadi karena sudah dijual, kita jurnal juga cash pada spoil goods sebesar 2 juta, dapat dari mana? Karena dijualnya itu 5.000 per kilogram, jadi kita kalikan 5.000 dikali 400 kilo, hasilnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian kita jurnal. Kemudian kita jurnal si nilai masing-masing barang atau harga pokok barang yang rusak itu kita jurnal.
31,25% ini dapat dari mana? Ini rumusnya. Rumusnya itu total produk rusak kita kalikan dengan harga dijual, harga jualnya, kemudian kita bagi dengan total harga pokok, dikalikan 100% kita dapat 31,25%. Nah, ini nanti kita kalikan dengan masing-masing jenis biaya. 31,25% dikali 1.390.000, direct labornya 31,25% kali 2.240.000, dan 31,25% dikali 2.800.000 ada hasilnya. Untuk direct materialnya 425.000, direct labornya 700.000, dan FOH-nya 875.000, kita dapat hasilnya 2 juta. Kemudian kita catat finish good atau barang yang berpesanan pelanggan yang tidak rusak atau jadi. Karena sudah jadi, untuk nilainya kita ambil dari produk yang jadi ini, kita catat harga pokok produk yang sudah terpakai, kita kurangkan dengan harga pokok dari produk yang rusaknya. Lalu kita pastikan untuk direct materialnya 17.935.000, direct labornya 29.540.000, dan FOH-nya 36.925.000. Lalu kita dapatkan untuk finish good, harga pokoknya adalah 84.400.000. Kemudian untuk pembebanan kepada seluruh produk, untuk jurnal yang pertama itu sama, jurnal kedua juga sama. Perbedaannya adalah di jurnal ketiga, jurnal pencatatan harga pokok produk yang rusak. Di sini kita enggak ngitung pakai apa-apa, kita langsung masukin aja dari sini, dari nominal di sini, kita masukin ke jurnal, terus kita tambahin FOH kontrol, sisa dari barang yang rusak, karena kan ini jadi dibebankan kepada FOH, kepada BOP, sebaliknya karena sudah dijual. Jadi kita jurnalnya untuk work in process dari direct material, direct labor, dan FOH-nya sesuai dengan yang ada di dalam tabel yang pertama kita hitung tadi. Lanjut nomor 4, nomor 4-nya prosesnya masih sama. Jadi nominal dari produk harga pokok produk yang di awal dikurangi dengan harga pokok produk yang sudah dijual. Oke, itu. Kita lanjut aja langsung ke nomor 3. Suatu perusahaan mempekerjakan 3 orang karyawan, yaitu Rana, Rani, dan Reno. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan Desember 2019, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Data pada kartu hadir menunjukkan bahwa Rana selama seminggu sebanyak 42 jam, upahnya 15.000, Rani itu 42 jam, upahnya 12.500, dan Reno 40 jam dengan tarif upah 12.200 per jam. Kemudian di sini ada keterangan pajak penghasilan dipungut perusahaan sebesar 15%. Di sini ada data dari waktu kerja dari masing-masing karyawan. Di sini jelas ya. Terus berdasarkan data di atas, susunlah distribusi biaya tenaga kerja, kemudian buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan. Pertama kita susun distribusi biaya tenaga kerjanya dulu. Di sini untuk pesanan 122, kita hitung berdasarkan tarif masing-masing karyawan. Dan pesanan juga kita sesuaikan ya, 15 jam untuk Rana dikali 15.000 karena dia tarifnya 15.000 per jam, Rani 12.500, dan Reno 12.000. Kemudian di sini sudah saya tuliskan dengan jelas dan detail. Pesanan 122, 123 di sini dikalikan saja sesuai dengan jumlah jam dan tarif dari masing-masing karyawan. Nah, untuk penggunaan waktu dari persiapan pekerjaan kita bebankan kepada biaya overhead pabrik.
Jadi setelah kita hitung berapa hasilnya, nanti pas di jurnal akan kita bebankan ke biaya overhead pabrik dan nanti tidak dibebankan ke hutang gaji atau upah. Nah, kemudian ini adalah jumlah upah minggu pertama, bisa dibilang kotor karena belum dipotong pajak penghasilan oleh perusahaan. Kemudian pajak penghasilannya kita kalikan 15% dikali jumlah upah minggu pertama dari masing-masing karyawan. Kemudian jumlah upah minggu pertama kita kurangi dari pajak penghasilan masing-masing dan dapat hasilnya jumlah upah bersih minggu pertama. Jadi cukup sampai di sini untuk perhitungannya. Kemudian untuk jurnalnya, seperti yang saya bilang, pencatatan distribusi gaji dan upah untuk work in process untuk labornya kita ngambilnya 1.405.000 itu dari mana? Itu dari jumlah gaji untuk pesanan 122 dan 123. Jadi untuk pesanan 122 di jumlah, pesanan 123 di jumlah hasilnya berapa? Kedua pesanan ini dijumlah dan itu dimasukin ke work in process labor. Seperti yang saya bilang tadi, untuk waktu persiapan untuk menunggu pekerjaan berikutnya, yang ini itu akan kita masukkan atau bebankan ke biaya overhead pabrik. Jadi jurnalnya itu adalah FOH sebesar 230.000. Untuk dikreditnya adalah tetap payroll sebesar 1.635.000. Kemudian yang kedua adalah pencatatan utang gaji dan upah. Jadi utangnya itu payroll-nya itu sudah berkurang di kredit, di debit. Kemudian di sini ada kita pencatatan tax payable atau pajak PPH itu. Pajak PPH itu karena belum dibayarkan sama perusahaan, jadi masih masuk hutang sebesar Rp245.250. Dan untuk wage, salaries, and payable, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari jumlah upah bersih minggu pertama. Dapatnya dari sini, kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, yang ketiga adalah pencatatan pembayaran gaji dan upah, karena dibayarkan, wage and salaries payable-nya berkurang sebesar 1.389.750 dan kas atau banknya berkurang sebesar 1.389.750. Yang terakhir adalah penyetorkan PPh karyawan. Tax payable-nya berkurang di debit sebesar 245.250 dan cash or bank-nya 245.250. Oke, selesai untuk nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Ke nomor 4, PT Parahyangan memiliki 3 departemen produksi X, Y, dan Z, dan 2 departemen jasa, atau mungkin kita bisa nyebutnya departemen pembantu, yaitu departemen A dan B. Kemudian di sini ada anggaran biaya overhead pabrik sebelum alokasi dan dasar alokasi departemen jasa pada bulan Desember 2019. Di sini ada tabel alokasinya. Terus di sini kita baca lagi, tarif biaya overhead pabrik dihitung atas dasar jam kerja langsung masing-masing departemen produksi. Kapasitas normal departemen produksi X, Y, dan Z masing-masing 22.080, 19.200, dan 12.400. Kemudian selama bulan Desember, jam kerja langsung yang digunakan di departemen produksi X, Y, dan Z masing-masing sebanyak 22.100, 19.250, dan 12.500 jam. Di sini ada biaya overhead sebenarnya sebesar 136.500.000. Kita diminta yang A, hitunglah tarif biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen produksi setelah dilakukannya alokasi biaya dari departemen pembantu. Yang B, hitunglah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke masing-masing departemen produksi. Dan yang C, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat biaya overhead pabrik.
Pertama, kita hitung dulu tarif biaya overhead pabrik masing-masing departemen produksi setelah dilakukannya alokasi biaya dari departemen pembantu atau departemen A dan B. Di sini sudah dikasih keterangan. Nah, kita pakai metodenya alokasi aljabar untuk menentukan berapa sih nilai dari A dan B-nya ini. Ini untuk persamaan yang pertama, 30 juta yang ini, ditambah 0,2. 0,2 dari mana? 20%-nya, jadi kita desimalkan variabelnya B. Terus untuk yang B-nya sendiri 26.400 ditambah 0,1 A. Lalu kita langsung substitusikan yang A 30 juta ditambah 0,2 dikali yang B 26.400.000 ditambah 0,1 A. 30 jutanya kita tulis lagi. Nah, ini 0,2 dikali 26.400.000 hasilnya adalah 5.280.000. Sebentar, kita pakai ini. Jadi 0,2 dikali 26.400 hasilnya adalah 5.280.000. Kemudian 0,2 dikali 0,1 A. Hasilnya adalah 0,02 A. Ini hasilnya. Kemudian kita pindah ruaskan jadi A dikurangi 0,02 A sama dengan 35.280.000. Ini 30 juta ditambah 5.280.000 ya. Lalu kita dapat hasilnya A-nya itu 0,98. Ini hasil pertambahannya. Dan kita cari untuk nentuin A-nya. A sama dengan 35.280 dibagi 0,9. Hasilnya kita dapatkan untuk variabel A adalah 36 juta rupiah. Kemudian untuk yang B-nya, oh ini ada yang salah. Ada yang tertulis kayaknya. Ya. Jadi untuk yang kita hapus dulu. Nah, untuk yang B-nya kita langsung masukin aja. Persamaannya itu 26.400.000 ditambah 0,1 A. A-nya karena sudah dapat 36 juta, langsung kita masukkan aja 0,1 dikali 36 juta. Hasilnya 26.400 ditambah 3.600, kita dapatkan hasilnya 30 juta untuk variabel B. Kemudian di sini kita langsung masuk perhitungan untuk masing-masing tarif nih, tarif jam kerja langsung dari masing-masing departemen produksi. Di sini BOP sebelum alokasi BOP Departemen Pembantu itu untuk Departemen X 36 juta, Departemen Y 19.200.000 dan Departemen Z 24 juta. Untuk Departemen Pembantunya sendiri, Departemen A 30 juta dan Departemen B 26.400.000. Di sini rincian untuk alokasi BOP Departemen Pembantu untuk Departemen A di Departemen X itu sebesar 45% dari mana? Di sini sudah ada tarifnya. Kita berpatokan pada tarif-tarif yang ada di sini. Berpatokan pada tarif-tarif yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Jadi nanti dari yang ini kalian kaliin aja sama si A dan B. Ini nih variabel A yang ini, variabel A yang ini nih, dan variabel B yang ini. Jadi untuk departemen A otomatis kita pakai yang variabel A 36 juta, dari tarifnya 45% kali 36 juta, dan seterusnya untuk departemen Y, Z, dan departemen B. Nah, kan di sini tuh pastinya kan di sini tidak diketahui ya kosong, karena di sini juga tidak ada tarifnya. Karena di sini kan BOP untuk keseluruhan departemen dari departemen A. Jadi ini nanti total yang A yang ini
akan diminuskan di sini untuk bisa hasilnya balance. Jadi kalau misalnya nggak balance, berarti ada perhitungan yang salah. Oke, hal tersebut juga berlaku sama departemen B. Nah, setelahnya pokoknya untuk departemen pembantu nanti hasilnya itu adalah 0. Kemudian nanti ditambahin nih BOP sebelum alokasi dari BOP sebelum alokasi BOP departemen pembantu, terus alokasi departemen A dan B ini kita jumlahkan hasilnya berapa, ini jumlahnya. Nah, kemudian kita lihat nih pembebanannya dari masing-masing departemen produksi itu berapa. Tadi kita dapetin di sini itu ada, kita ambil kapasitas normal dari masing-masing departemen, yang ini. Yang ini ya. Yang ini adalah, nggak kelihatan. Oke, ini ya, yang ini adalah kapasitas normalnya, jadi itu adalah dasar pembebanan untuk menentukan tarif dari masing-masing departemen produksi nih. Jadi untuk pembebanannya, untuk yang departemen X itu 22.080 jam kerja langsung, departemen Y-nya 19.200 dan departemen Z-nya 12.400. Ingat ya, ini itu pakai kapasitas normal. Kemudian caranya adalah si jumlah total jumlah alokasi ini atau biaya ini kita bagi dengan pembebanan dari masing-masing departemen. Hasilnya kita dapatin untuk departemen X itu 2.500 per jam kerja langsung, departemen Y 2.250 per jam kerja langsung, dan departemen Z itu 3.000 per jam kerja langsung. Setelah itu, kita akan diminta untuk menghitung pembebanan ke masing-masing departemen produksi. Nah, di sini kita masukin BOP sebenarnya, tadi kita dapat dari sini keterangannya sebesar 136.500.000, kemudian kita kalikan nih dengan tarif dari masing-masing departemen. Di sini kan ada keterangannya kapasitas atau jam kerja yang terpakai selama bulan Desember itu ini 22.100 untuk produk departemen X, 19.150 untuk departemen Y, dan 12.500 untuk departemen Z. Jadi kita masukkan sini dan kita kalikan sesuai dengan tarif masing-masing departemen produksi. Kemudian kita dapat hasilnya. Nah, ini adalah BOP yang dibebankan. Setelah ketemu, kita cari selisihnya. Selisihnya ternyata positif sebesar Rp437.500. Yang kemudian kita langsung ke jurnalnya. Pertama jurnalnya itu ada 4. Pertama, BOP yang dibebankan. Jadi work in process FOH cost pada apply FOH cost sebesar BOP yang dibebankan sebesar Rp136.062.500. Kemudian untuk BOP yang sebenarnya kita ambil dari BOP yang sudah ada di dalam data ini sebesar 136.500.000 pada varies kredit, karena ini tergantung pada transaksinya. Kemudian yang ketiga adalah penutupan BOP yang dibebankan ke BOP yang sebenarnya. Jurnalnya adalah apply FOH cost pada FOH control sebesar 136.062.500. Yang terakhir adalah pencatatan selisih. Selisihnya ini kita asumsikan dibebankan kepada atau dimasukkan kepada harga pokok produk. Karena ini positif, jadi cost of goods sold pada FOH control sebesar Rp437.500. Jadi ini adalah jurnal untuk pencatatan pembebanan BOP, atau ini jurnal untuk biaya overhead pabrik dalam kasus ini. Jadi segitu aja 4 soalnya, semoga teman-teman pada bisa.
Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya ke pihak Himak atau bisa langsung tanya ke saya, nanti minta nomornya lewat panitia Himak. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ujiannya lancar, nilainya bagus-bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.